Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menyajikan review film ter-the-best untuk kalian simak. Spesial buat para psikopers kebanggaan channel ini. Kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang mungkin belum kalian tahu atau bahkan sudah lupa-lupa poho. Bercerita tentang nasib tragis sekelompok pemuda saat mereka ngebolang di sebuah hutan yang terlarang. Karena bukan hanya berhadapan dengan hutan yang penuh bahaya, kawasan yang jarang kejamah manusia ini dihuni koloni pemakan daging yang auto ngiler jika melihat manusia. So buat yang penasaran, tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari pelarian dua pasangan suami istri yang sedang dikejar oleh sesuatu. Entah jurig atau binatang buas, yang pasti sesuatu yang mengejar mereka sedang kelaparan. Beberapa waktu kemudian kita beralih ke sekelompok anak muda yang akan berhiking mencari sebuah curug yang katanya eksotis. Dan inilah si paling adventure Alisa. Dengan membawa pacar dan ketiga sahabatnya, ia akan mendatangi sebuah curug yang dulu pernah ia datangi bersama keluarganya. Setelah 5 jam nge-TW, si gaul Sean katanya sudah gak tahan duduk di jok mobil sampai bawahnya dempak. Lalu tak lama kemudian, perjalanan mereka terhenti karena jalan menuju lokasi curug ternyata sudah ditutup. Mereka tentunya kecewa, sudah jauh-jauh datang ke sini. Lah masa ia harus balik lagi gara-gara jalan yang ditutup tanpa alasan yang jelas lagi. Dan hingga pada akhirnya mereka sepakat melanjutkan perjalanan meskipun harus berjalan kaki. Lalu Alisa yang memiliki tato resep masakan sang ibu meminta teman-temannya untuk jangan khawatir, karena selama perjalanan ia dan kakaknya yang bernama Jeff akan memandu mereka. Is it intimidating that your girlfriend is used to that? Sorry, man. Just trying to hurry. Are you sure? At least you're not the drill sergeant. Hey. Saat semua orang prepare perbekalan, si kewes bernama Mandy malah sibuk dandan untuk mempertahankan keglowingannya meskipun di tengah kebon. Never just us. Fifth wheel. Fifth wheel. Sebelum menuju lokasi curug, Jeff akan mengajak mereka ke sebuah sungai terlebih dulu. Jeff pun menceritakan keseruan ia bersama Alisa dulu sewaktu ngabolang di kawasan hutan yang entah berada di mana ini. Sekian lama gak pernah kesini, Jeff mendengar info tentang adanya pembalakan hutan yang katanya mempengaruhi satwa liar di daerah ini. Ia pun berharap rencana mereka berjalan lancar tanpa adanya bahaya dari hewan buas yang terusik. Tapi tenang, Sean katanya punya semprotan anti beruang yang akan melindungi mereka. You're gonna be like, oh, be careful, be careful. Bear mace in the face, going once. Spray him in the face. Yes. Okay, there you go. Let's do it. All right, you gotta get him do it. Good job, guys. Menurut Jeff, mereka tinggal sedikit lagi untuk bisa sampai ke lokasi sungai. Namun menurut Alisa, mereka bakal kemagriban di jalan jika kekeh pergi ke lokasi sungai. Tapi tetap saja, Jeff kekeh melanjutkan perjalanan ketika Alisa mengajak kembali ke jalur yang semestinya. Right. Do you do this all the time? Setibanya di sungai, kakak beradik dari belalai yang berbeda ini masih saja terlibat cekcok. Terlebih prediksi Alisa benar bahwa mereka bakal kemalaman di jalan sebelum tiba di lokasi curug. Daripada dengerin mereka bertengkar, pacar Alisa yang kebelet ngompol mencari lapak yang sepi untuk melampiaskan hasrat ngompolnya. Pria bernama Matt ini menemukan sebuah ransel yang sebenarnya milik orang-orang yang kita lihat di awal film tadi. Di saat itu pula ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya.
Wash your hands. Yeah. Saat cekcok masih berlanjut, Matt mulungin sesuatu yang berguna dari dalam ransel. Lalu ketika malam datang, Alisa kini memimpin perjalanan untuk menuju lokasi curug. Salam itu pun Jeff meminta maaf karena kelakuannya. Mandy yang memakai setelan haredang harus melawan udara hutan yang super dingin. You thought it was gonna be fun for you. No, I'm sorry that you're upset with me. I'm sorry. Sean, shut the hell up. He's getting us the hell out of here. This looks familiar. Wait, can you guys just hold on for a second? Alisa khawatir mereka tersesat di jalur yang belum pernah ia lewati. Di saat itu pula Mandy penasaran dengan sebuah goa imut yang tak lain adalah lokasi kematian si wanita di awal film. That way, straight toward the peaks. Semua orang auto kaget melihat onderdil manusia yang berserakan di dalam goa. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara-suara aneh yang berada di kegelapan hutan. We should keep moving to the car. Dirasa keadaan sudah gak aman, Jeff mengajak teman-temannya untuk segera kembali ke lokasi mobil. Terlebih ia gak tahu binatang atau makhluk apa yang sedang mengintai mereka. Mereka bertanya-tanya ini teh bagong yang sedang makan atau monster yang sedang dinner. Sean membuang tas hasil pupulung Matt yang cuma mempersulit pelariannya dari sosok mengerikan yang ternyata lebih dari satu. Jeff bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena bukan hanya gelap, ia khawatir kawanan sosok mengerikan itu masih memburu mereka. Melihat keberadaan sebuah kabin, mereka seolah punya harapan untuk selamat. Kemudian Jeff menyuruh yang lain untuk pergi duluan, sementara ia akan mengalihkan perhatian para monster. Semua orang histeris melihat nasib Jeff yang dimangsa makhluk penghuni hutan. Lalu di tengah kepanikan, mereka gercep mencari si pemilik kabin untuk meminta pertolongan. Tak disangka orang yang berada di kabin adalah pasangan suami istri yang berada di awal film. Hingga Alisa dan teman-temannya berhasil selamat dari para penghuni hutan yang selalu haus akan darah dan daging manusia. Hi, yes, yeah. This is Sean. I left a message. Alisa dan teman-temannya mendapat pertolongan dari orang-orang yang sudah 2 hari bersembunyi di dalam kabin. Wanita bernama Vicky ini pun menceritakan awal mula rombongannya bisa sampai di tempat ini. Di mana pada saat itu, Vicky yang sedang melewati jalanan hutan tiba-tiba diserang makhluk misterius hingga menewaskan salah satu temannya. Namun sampai saat ini Vicky tidak tahu sosok apa yang telah menyerang mereka sebenarnya. But I was able to leave. Where? Here. They're gonna... Sean yang sempat menghubungi polisi memberitahu bahwa bantuan akan segera datang. Kabar tersebut tentu saja membuat Alisa dan yang lain seolah punya harapan untuk selamat. Tapi tiba-tiba, teman Vicky yang telah kehilangan istrinya berkata bahwa itu bukanlah perkara mudah. Malahan ia khawatir kedatangan tim penyelamat nanti hanya akan memancing kedatangan para penghuni hutan yang lebih banyak. Itu pun kalau tim penyelamat berhasil melacak panggilan dari Sean. And that's Douglas. Dirasa omongan si botak benar juga, suami Vicky yang bernama Carl mengajak yang lain untuk memblokir semua pintu dan jendela karena bisa saja para penghuni hutan kembali datang dan melakukan serangan. Check them all, find the weak ones we can reinforce. We barely caught it in time. Keep it down, it'll hear you. I got it covered. Si botak tiba-tiba melarang Alisa yang akan memblokir jendela di lantai 2. Karena selain sudah ia tutup, kegiatan yang terdengar berisik ini cuma akan memancing kedatangan para monster. Lanjut Alisa pun pergi ke ruangan lain untuk memastikan semua jendela sudah tertutup dengan rapat. Hey, you okay?
Alisa sebenarnya mah heran kenapa para monster tidak merusak jendela padahal cuma terbuat dari kayu. Hingga ia pun menduga para sosok mengerikan itu sengaja menggiring mereka ke dalam kabin untuk dijadikan stok makanan. Seperti yang dialami juga oleh Vicky dan kedua temannya. Figure out why that is happening. It doesn't help us. You can't control it. Shut the door. What the hell are they doing? Matt heran dengan kelakuan si monster yang malah pergi. Lalu menurut Carl mungkin si monster sedang mencari celah yang gampang untuk dimasuki. Vicky? Carl sadar makhluk setengah burung ini sedang memanggil kaumnya. Lalu ia mengajak para pria untuk mengecek semua jendela di lantai 2. What? Saat Carl butuh api untuk mengusir monster, si botak malah celingak-celinguk repot sendiri. Lalu Sean mencari semprotan beruang dengan meninggalkan pintu yang harusnya ia tahan. Untuk sementara mereka bisa bernapas lega meskipun Carl sempat dikoet sosok monster. Namun menurut si botak cepat atau lambat para monster setengah burung itu akan kembali untuk menyerang mereka. We could pick the most fortified room rather than spread out, focus in. Have you heard anything? Is it Scott? Sean bingung kenapa tim penyelamat belum juga datang. Keadaan pun diperparah karena satu-satunya HP yang nyala kini sudah matot. Lalu si botak meminta semua orang untuk jangan terlalu ngarep dengan para polisi. Terlebih ia sudah lebih dulu di PHP-in para polisi yang cuma omong-omong doang. Karena keadaan ini, ia berharap adanya seseorang yang rela mengalihkan perhatian para monster agar mereka bisa kabur minimal sampai ke jalan utama. Like what? Stop. You're right too. Matt membenarkan perkataan si botak, bahkan ia rela menjadi sasaran para monster yang penting semua orang bisa kabur. Lalu ketika Alisa melarang, Carl mengajukan diri untuk menjadi orang pertama yang mengalihkan para monster demi keselamatan semua orang terutama istrinya. Singkat cerita, Sean memantau perjuangan Carl sampai menjadi sasaran para monster. Selama itu pun mereka saling berkomunikasi sampai mendapatkan waktu yang tepat untuk secepatnya kabur dari kabin. All clear so far, Carl. Setibanya di tengah hutan, Carl langsung memancing kedatangan para monster. You're all good. Sean katanya melihat sebuah pergerakan yang mengarah kepada Carl. Sementara Carl sendiri bingung karena ia tidak melihatnya sama sekali. Saat keadaan semakin menegangkan, tibalah waktunya bagi Matt untuk menemui Carl. Tak lupa juga ia meyakinkan Alisa bahwa semuanya akan baik-baik saja. I can't see. I lost it. I'm sorry. You're gonna have to focus, Sean. Semua orang kaget mendengar teriakan Matt yang katanya baru diserang oleh monster. Lalu ketika Carl akan kembali ke kabin, si botak tiba-tiba menutup pintu rapat-rapat. Guys, I'm outside. Open up. Listen, Vicky. Hello. Vicky, listen to me. Si botak katanya terpaksa melakukan semua ini agar mereka tidak diserang para monster. Selama itu pun Carl dan Sean berusaha untuk masuk ketika para monster mulai berdatangan. Vicky. Guys, please open up. Please open up. Vicky. Alisa meminta Carl dan Sean untuk menggunakan pintu dapur yang tidak dijaga oleh si botak. Dan hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam kabin dan langsung meluapkan kemarahannya kepada si botak.
Singkat cerita, Carl menyekap si botak yang cuma jadi petaka bagi mereka. Terlihat pria kena mentol ini pun memohon agar Carl melepaskan ikatan di tangannya. Really funny, Carl. You'll try, but we'll all die. Who's the monster now? Alisa tentu saja kepikiran dengan nasib Matt yang kini entah berada di mana. Lalu di tengah kesedihannya, ia bertekad untuk membasmi para monster yang telah merenggut dua orang yang begitu Alisa sayangi. At least let me think I will. I'm pregnant. What's that? Matt, where are you? Mereka tidak menyangka bisa mendengar suara Matt yang entah berada di mana. Akan tetapi panggilan keburu berakhir akibat radio Matt yang kehabisan baterai. Lalu tiba-tiba, samar-samar mereka mendengar suara radio yang sepertinya berasal dari lantai bawah. Oh, come on, you gotta be... Alisa merasa bahwa Matt sedang berada di ruang bawah tanah. Tapi sebelum lanjut ke sana, mereka mempersiapkan senjata terlebih dulu. Kemudian si botak melarang mereka untuk jangan pergi ke ruang bawah tanah. Karena seperti yang ia dan Carl ketahui, ruangan tersebut pernah disatronin para monster penghuni hutan. Tapi untuk yang satu ini, Carl sudah masa bodoh dengan bacotan sahabatnya. Hingga ia pun bertekad untuk mencari Matt yang entah bagaimana nasibnya sekarang. You close the door behind us. Akhirnya mereka menemukan Matt yang sudah dipenuhi dengan luka. Kemudian mereka gercep untuk membawanya ke lantai atas. Carl yang sudah berusaha melawan akhirnya menjadi korban selanjutnya. Tapi berkat perjuangan Carl, Alisa dan teman-temannya berhasil mengeluarkan Matt dari ruang bawah tanah. Vicky cuma bisa pasrah setelah mengetahui nasib yang dialami oleh suaminya. Sementara Alisa masih setia menemani Matt yang kini sudah berada dekat dengan Tuhan. Get you out of here. He's dying, hon. Melihat kondisi Matt yang sedang sekarat, si botak menyarankan agar mereka menjadikannya sebagai umpan. Karena dengan begitu mereka bisa leluasa untuk kabur menuju jalan utama. Tapi karena tidak ada yang setuju, si botak tiba-tiba berkata bahwa ia akan nurut dan membantu Alisa yang ingin membawa Matt keluar dari dalam kabin. Dirasa pria ini sudah sadar, Alice pun meminta Sean untuk melepaskan ikatannya. Dengan brutalnya si botak merujak Matt sampai berantakan, di mana semua ini ia lakukan untuk menjadikan Matt umpan seperti yang selalu ia gembar-gemborkan. Lanjut ia pun akan membawa jasad Matt keluar untuk memancing kedatangan para monster. So, what's it gonna be? Saat si botak dimangsa, Alisa berniat untuk membakar makhluk setengah burung ini. Lalu dengan membawa senter, ia akan mencari bensin di ruang bawah tanah. Alisa menunggu waktu yang tepat untuk mengurung dan membakar sosok mengerikan ini. Lalu ketika si monster sudah masuk ke dalam jebakan, Let's go home. setelah misi berhasil dilakukan, mereka bergegas keluar dari dalam kabin. Namun mereka tidak sadar jeritan si monster tadi adalah panggilan untuk mendatangkan kawanan monster yang lainnya. Come on, Vicky. Sean? Sean tak luput dari serangan para monster yang mulai berdatangan. Terlihat Mandy pun bergegas membawa Vicky untuk segera meninggalkan jasad suaminya.
Vicky langsung banjir getih setelah dikecup gigi si monster yang ngerangeteng. Lanjut si monster pun menikmati kesegaran daging Vicky meskipun ada pahit-pahitnya. Saat Mandy sudah gak kuat untuk berlari, mereka mendengar nyanyian burung yang begitu merdu dan terdengar semakin mendekat. Alisa akhirnya tewas oleh keganasan burung monster yang selalu haus akan darah segar. Lanjut Mandy pun kabur ketika si burung tak bersayap masih menikmati sahabatnya. Saat para burung mulai berdatangan, Mandy merasa makhluk-makhluk itu mengikutinya lewat aroma tubuh. Hingga Mandy pun membuang pakaiannya dan lanjut melulur tubuhnya menggunakan tanah. Memang tidak dijelaskan secara detail tentang sosok makhluk yang sepertinya hasil perkawinan antara burung bangke dengan T-Rex. Mungkin karena film ini lebih mengutamakan ketegangan dari sekelompok orang yang menjadi korban keganasan burung monster. Bisa kita lihat kan, setelah melewati perjuangan panjang, Mandy menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat setelah semua temannya sudah menjadi santapan burung monster. Jika ada teman seperti biasa komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa. To the room, I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but